Kelihatan nih senyum-senyumnya yang manis-manis nih kan, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Haleluya. Shalom. Oke. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Wah, haleluya. Ada sukacita? Ada kemenangan? Oh, haleluya, luar biasa sekali di tempat ini ya. Puji Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini di GBI Serafim Ministry ya, betul ya. Dan hari ini saya mengambil tema yaitu iman yang mengalahkan kekhawatiran. Oke. Mungkin saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Antonius Sugito. Saya tergabung dalam Perpan dan hari ini boleh dipercayakan untuk melayani di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala Pak Andi dan juga Pak John selaku wakil. Dan saya menggembalakan di GBI Hidup Baru. Mungkin boleh di next slide-nya. Di situ ada fotonya. GBI Hidup Baru itu ada di Pademangan. Ada yang orang Pademangan di sini? Wah, orang Pademangan ya. Saya di Kalimati, dekat Seafood, asik. Enggak, di seberangnya. Jadi Jalan Pemandangan 1. Oh, pas depan Mangga 2 Square. Nah, saya sudah berkeluarga. Di situ ada tadi sebelumnya ada foto istri dan anak saya. Saya memiliki 2 orang anak dan sebetulnya saya mau mengajak keluarga saya, istri dan anak. Tapi anak saya yang kecil nih, yang ini nggak kelihatan fotonya. Clement namanya, lagi dirawat di RS Hermina. Tadi saya baru dari sana dan ya puji Tuhan, kalau Tuhan boleh izinkan dirawat dan bantu doakan supaya cepat pulih dan cepat sehat. Gejalanya seperti DBD, jadi trombositnya rendah dan tapi puji Tuhan anaknya masih sehat, masih bisa makan dan tidak kehilangan sukacita dan tidak kehilangan damai sejahtera kalau saya boleh tetap melayani di tempat ini. Kalaupun nanti diberikan kesempatan kembali, Tuhan izinkan, saya akan bawa istri dan anak saya ke tempat ini. Dan ini adalah jemaat hidup baru yang dipercayakan Tuhan. Saat ini kami juga sedang proses pembangunan ya Bapak Ibu. Ini bangunan yang lama, ini sudah belakangnya sudah dibongkar dan di next selanjutnya kondisi yang sekarang ini. Jadi baru lantai 1, nanti ruang ibadah di lantai 2 masih dalam progres ya Bapak Ibu. Dan nanti sepanjang khotbah saya akan sisipkan kesaksian bagaimana Tuhan menolong pembangunan gereja saat ini yang masih berjalan Bapak Ibu ya. Dan kemudian kita masuk ke dalam firman Tuhan. Apa sih yang menjadi kekhawatiran kita saat ini? Menjadi pertanyaan refleksi buat kita semua. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini? Mungkin yang masih muda. Bro, namanya siapa? David. Masih sekolah? Kelas berapa? 1 SMP. Luar biasa sudah melayani Tuhan ya. Mungkin yang masih sekolah, pergumulannya, kekhawatirannya bagaimana nanti menghadapi ujian. Betul ya David ya? Bagaimana nanti saya lulus, mau kuliah atau mau bekerja dan sebagainya. Mungkin bagi Bapak Ibu punya kekhawatiran misalnya pekerjaan seperti apa, masa depan anak, atau mungkin masa pensiun seperti apa. Mungkin itu menjadi kekhawatiran kita sebagai manusia pada umumnya. Dan menurut saya itu wajar. Kita sebagai manusia punya kekhawatiran. Lalu apa yang membedakan kita sebagai orang Kristen di dalam Tuhan yang memiliki iman dalam Tuhan dalam menghadapi kekhawatiran ini? Dan kalau kita melihat secara lebih besar dalam kondisi ekonomi dunia saat ini Bapak Ibu, kalau yang update berita yang lagi hangat-hangatnya itu adalah berita kenaikan dari Donald Trump, kenaikan tarif impor Amerika dari Donald Trump. Itu luar biasa menghebohkan karena yang paham ekonomi itu pasti akan sangat sangat khawatir gitu ya. Karena kenaikan tarifnya itu perang tarif ya Bapak Ibu, dari yang 10% naik jadi 34%, dibalas sama China 84%, dibalas lagi 125%. Itu angka udah nggak masuk akal. Secara hitungan matematika itu nggak masuk akal karena bayangkan impor kita pajak mau naik dari 11% ke 12% rame gitu kan. Ini naik sampai ratusan persen. Itu luar biasa dan banyak pakar ekonomi mengatakan ekonomi akan masuk masa krisis dan sebagainya. Mungkin kita sebagai manusia secara umum mungkin kita khawatir, kita takut dan sebagainya. Mungkin bagi pengusaha juga ini hal yang cukup menakutkan. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan, menghadapi tantangan hidup, menghadapi keadaan ekonomi yang mungkin tidak baik-baik saja. Bahkan dari lingkup yang lebih kecil, bagaimana kita menghadapi keadaan ekonomi keluarga kita mungkin ya. Kekhawatiran yang akan datang, bagaimana bayar kuliah anak, bagaimana bayar
uang sekolah dan sebagainya, bagaimana yang mau kuliah, atau mungkin yang masih dalam mencari pekerjaan. Di gereja saya anak youth-nya banyak yang sedang mencari pekerjaan. Tidak mudah ya Bapak Ibu mencari pekerjaan di zaman sekarang, pekerjaan yang sesuai dengan kapasitasnya. Kalau mau kerja yang kasar banyak gitu ya, tapi untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kapasitasnya itu cukup lama. Anak saya itu 6 bulan sudah menganggur dan dia galau ya, ditanyain mamanya terus, sudah diterima belum, udah ada panggilan lamaran belum, sudah bolak-balik interview belum ada yang terima. Tapi saya doakan dan saya percaya Tuhan pasti akan menyediakan pekerjaan yang terbaik untuknya, karena saya pun pernah melewati masa itu ya Bapak Ibu. Nah, kita buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-27, boleh sambil di next slide-nya. Kita baca, saya akan bacakan saja supaya mempersingkat waktu. Dalam Matius pasal 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau saya cari dari terjemahan lain dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya walaupun sedikit gitu kan. Dikatakan memperpanjang umurnya walaupun sedikit. Jadi apakah kekhawatiran kita kalau kita terus stres, kita memikirkan permasalahan kita, pergumulan kita, apakah umur kita tambah panjang? Tapi tidak Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Kemudian dan selanjutnya saya persingkat saja. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, di dalam ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat yang terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di sini be a warrior, not a warrior. Jadilah pejuang, jangan menjadi orang yang khawatiran, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut, dikit-dikit mengeluh gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Boleh di next slide-nya. Ini ada quotes dari saya. Kekhawatiran yang besar, ya, kalau kita terus memikirkan kekhawatiran kita, itu akan melemahkan iman kita. Tetapi iman yang besar mengalahkan kekhawatiran. Amin. Coba kita katakan dulu masing-masing, iman yang besar. Saya memiliki iman yang besar. Saya memiliki iman yang teguh. Iman saya mengalahkan kekhawatiran saya. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Aduh, haleluya. Nah, boleh di next. Bagaimana cara mengalahkan kekhawatiran? Yaitu dengan membangun iman yang besar. Haleluya. Biarlah hari ini kita boleh belajar dari firman Tuhan bagaimana kita bisa membangun iman yang teguh di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus membangun pondasi iman yang kuat. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Yang pertama ada gambar beruang hitam dan beruang berwarna putih ya. Nah, kalau saya bertanya Bapak Ibu, kalau misalnya beruang hitam dan beruang putih ini kita adu, kira-kira siapa yang menang? Yang hitam atau yang putih? Enggak ada yang menang. Ada yang jawab hitam, ada yang jawab putih, ada yang jawab nggak menang. Ada jawaban lain? Tidak ada yang menang. Kenapa tuh Pak? Oh, sama-sama kuat. Gimana caranya supaya salah satunya lebih kuat Pak? Makan yang banyak, betul Pak. Nah, ini adalah sebuah, betul Pak ya. Ini jawabannya benar. Jadi bagaimana beruang hitam sama beruang putih ini, siapa yang menang adalah yang diberi makan lebih banyak. Yang diberi kekuatan lebih banyak, itu dengan dikasih makan. Kalau yang satunya mungkin kekurangan makanan, kekurangan gizi, dia akan kalah gitu ya. Nah, sama halnya dengan iman kita, yaitu roh kita dengan kedagingan kita. Mana yang akan lebih kuat, yang akan lebih menang, roh kita atau kedagingan kita? Yaitu mana yang lebih banyak kita kasih makan gitu ya. Kalau kita terus kasih makan kekhawatiran kita kasih makan terus ketakutan kita cuma hanya mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan, maka iman kita akan semakin lemah. Tapi biar berdoa, seberapa sering kita
intim dengan Tuhan? Seberapa sering kita membangun komunikasi dengan Tuhan? Doa setiap hari berapa kali? Minimal 3 kali, kalau makannya 3 kali, kalau makannya 5 kali, doanya 5 kali ya. Tapi bukan itu Bapak Ibu ya. Yang kita fokuskan adalah bagaimana hari-hari kita itu komunikasi dengan Tuhan. Setiap kita mengambil keputusan, kita tanya dengan Tuhan. Setiap kita dalam pergumulan, kita tanya dengan Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana? Seberapa sering kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian itu sederhana ya Bapak Ibu. Ketika kita mungkin lagi sambil jalan, sambil menyetir, kita bisa sambil dengar lagu rohani, kita memuji Tuhan. Biarkan roh kita menyembah Tuhan, walaupun mata kita tetap fokus ke jalan gitu ya. Tapi kita masih bisa berdoa, dimanapun kita bisa berdoa. Tetapi yang saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Saya menurut pengalaman pribadi saya, ini bukan sebuah hal yang baku, jam doa kita itu bebas Bapak Ibu. Kalau saya lebih cocok itu malam hari gitu ya. Ketika anak istri sudah tidur, saya berdoa membangun kerohanian pribadi saya. Tapi mungkin ada juga orang yang lebih suka bangun subuh-subuh ya, jam 3 pagi, jam 4 pagi, itu ada Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak menganggap bahwa jam doa itu sebagai sebuah patokan atau sebagai sebuah keramat gitu ya, sesuatu hal yang bilangnya mantra gitu ya. Kalau doanya mau dijawab harus jam 3 pagi gitu berdoa ya. Setiap pagi jam 3 pagi, nggak boleh jam yang lain. Saya enggak. Tapi artinya begini Bapak Ibu, jam berapapun doa kita tapi harus efektif. Efektif itu artinya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan pujian kita fokus, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, belajar mendengarkan suara Tuhan. Belajar mendengarkan dari apapun ya, dari firman Tuhan yang kita baca, dari lagu yang kita dengarkan. Biasanya Tuhan bisa berbicara melalui hati kita. Tinggal kita membuka hati kita peka akan firman Tuhan, dan kita akan mengerti dengan sendirinya. Iman itu akan terbangun dengan sendirinya, dan nanti saya akan sedikit kesaksian mengenai pembangunan gereja ini. Kemudian kita lihat firman Tuhan juga katakan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, kita tidak usah buka supaya mempersingkat waktu, yaitu berbicara tentang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Yesus memberikan ilustrasi bahwa ada 2 orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yang satu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika ada hujan, badai, banjir, rumah itu hancur, longsor. Tapi ketika orang membangun rumah itu di atas pondasi yang kuat, di atas batu, maka rumah itu akan tetap teguh, tetap kuat, kokoh berdiri, walaupun ada badai, ada hujan, ada banjir, tetap berdiri. Nah demikian juga dengan firman Tuhan. Setiap hati kita, rohani kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita mau membangunnya di atas batu atau membangunnya di atas pasir? Nah ketika cobaan datang, ketika kekhawatiran datang, ketika cicilan jatuh tempo sudah udah mulai gitu kan, atau PLN token di rumah itu udah bunyi ting 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 gitu ya, dan sebagainya. Apakah iman kita masih tetap teguh ya kan? Itu yang membedakan apakah kita membangun iman kita di atas pasir atau di atas batu. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita semua hari ini. Dan ketika kita membangun rumah di atas batu, itu artinya adalah sama dengan mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi harapannya apapun yang Tuhan kasih ke Bapak Ibu saat ini, saya hanya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, tapi Roh Kudus yang akan memberikan pesan itu secara pribadi. Karena permasalahan kita berbeda-beda. Dan ketika kita mendengar itu, maukah kita melakukannya? Gitu ya. Pulang dari sini mungkin Tuhan memberikan suara hati. Ayo kamu nanti malam baca Alkitab. Ya. Yang belum selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ayo diselesaikan. 3 pasal 1 hari, 5 pasal 1 hari, it's okay. 1 pasal 1 hari pun gak masalah. Selagi kita masih mau mengisi, memberi makan roh kita, bukan memberi makan daging kita ya, seperti beruang tadi ya. Yang kita lakukan adalah memberi makan daging kita atau roh kita. Kalau kita memberi makan daging kita apa? Kita hanya nonton TV, hanya nonton yang mempengaruhi negatif ya. Contoh misalnya saya melarang anak youth saya untuk nonton film horor. Kenapa? Karena itu memberi makan kedagingan, memberi makan hal yang negatif. Alam bawah sadar kita dibikin jadi takut. Walaupun orang kan kesannya itu hiburan, tapi saya tegas katakan saya menolak film horor. Nonton bioskop masih boleh selama filmnya masih sehat gitu ya. Tapi kalau film horor saya tolak, saya melarang, dan saya pribadi pun sudah bertahun-tahun sudah tidak pernah nonton film horor. Walaupun kesannya kayak seru ya, aduh ini ada film bagus nih. Yang terakhir itu apa? Pabrik Gula itu kan, perasaan pabrik gula apaan gitu ya, ternyata film horor gitu. Film horor di pabrik gula dan sebagainya. Tapi saya menolak itu. Karena apa? Itu sama dengan mengisi kedagingan kita. Yang diisi ketakutan. Habis nonton apakah jadi berani
atau mau lagi ke kamar mandi malah jadi takut minta ditemenin ya kan. Yang gelap-gelap sedikit langsung aduh takut gelap gitu kan, ke kamar mandi jadi takut temenin dong gitu kan dan sebagainya. Itu yang kita kasih makan kedagingan. Tapi kalau kita kasih makan kerohanian kita, maka iman kita akan semakin kuat. Nah, saya kesaksian sedikit Bapak Ibu untuk pembangunan gereja ini. 2 tahun Tuhan membangun iman saya, membangun sampai kepada satu titik, oke Tuhan, saya tahu Tuhan mau membangun gereja ini. Jadi saya agak panjang sedikit ya, nanti tolong timekeeper ya kalau saya kepanjangan. Nah, singkat cerita, jadi gereja kami ini kan awalnya mencicil ya, 10 tahun itu mencicil untuk melunasi gedung ini. Setelah singkat cerita 10 tahun lunas, ada biaya balik nama kan ya, biasanya kalau udah lunas itu ada biaya balik nama dan ternyata kena pajak. Kena pajaknya itu 120 apa sekitar 130-an juta. Waduh, saya pikir kita nyicil itu 10 tahun itu 2,5 juta setiap bulan udah engap-engapan ya. Bapak Ibu bisa bayangin kondisinya, kita jemaat sekitar 30-an jumlah anggota jemaat. Jadi untuk bayar operasional, bayar cicilan itu aja udah engap. Ketika lunas harus bayar 100 sekian puluh juta, kita nggak ada dananya. Akhirnya dari notaris kasih kasih saran hibah gitu ya. Jadi hibah masih atas sertifikat masih nama pemilik, tapi ada surat hibah untuk dipakai sebagai gereja. Oke, singkat cerita, akhirnya kita kumpulkan dana, kita cari informasi orang yang ngerti hukum bagaimana supaya gedung ini bisa dibalik nama, sertifikatnya atas nama gereja, dan dibantu oleh orang hukum GBI, Ibu Heni Dondo Kambe, dan kemudian dicarilah notaris yang bisa bantu sampai di minimalisir sampai sekitar 60 juta katanya. Setelah dihitung biayanya estimasi 60 juta. Itu termasuk murah, kenapa? Karena ternyata sertifikatnya sudah ada yang kedaluarsa. Oke. Jadi pergumulan pertama adalah sertifikat dan melunasi dan membuat sertifikat gitu ya. Itu aja dananya kita nggak ada. Akhirnya kita galang dana nih. Anak-anak muda, anak-anak youth saya juga berdoa waktu di tahun baru itu, kalau nggak salah tahun 2020 atau 2021 ya, waktu tahun baru ada anak kita yang kata gini, saya kepengen memberkati gereja katanya. Resolusinya apa di tahun ini? Saya pengen memberkati gereja, saya pengen membangun gereja ini, menyumbang untuk pembangunan gereja ini. Dan dari situlah semangat itu muncul. Akhirnya kita cari dana untuk pertama lunasin sertifikat dulu kan. Akhirnya anak-anak muda ini sepakat lah kita jualan. Awal yang pertama dilakukan adalah jualan baju. Dari yang pertamanya baju bekas, kita kumpulkan baju bekas, kita jualan di kayak semacam pasar malam gitu, kita jualan. Dari baju bekas Tuhan memberkati, mengirimkan 4 karung ya, karungnya yang besar ya Pak, yang kalau diangkat itu mesti 4 orang, 2 orang aja. Mungkin Bapak tahu ya, kalau karung yang besar itu diangkat 2 orang itu nggak kuat. Itu ada 4 karung dan itu banyak sekali, ratusan potong, ada kemeja, ada celana jeans sebagainya, itu dikasih free, gratis. Wah, kita pas datang kaget gitu kan, kok bisa? Ya memang ada reject sedikit ya, mungkin ada noda atau mungkin ada yang benangnya keluar segala macam. Tapi saya lihat kita cek segala macam, hanya beberapa piece aja yang nggak layak gitu ya, yang mungkin robek atau bolong. Tapi yang lainnya masih bagus banget. Akhirnya kita jualan, sekitar 1 tahun itu baru habis. Karena memang banyak sekali gitu buat jualan itu, sudah kita panggilin tetangga, kita panggilin dari gereja, ayo datang belanja, kita jual baju, kemeja, celana, jas, jaket, terus segala macam itu terkumpullah sekitar 40-an juta, dan itu adalah mujizat pertama yang saya alami gitu ya. Dan ketika dana itu masuk, kita kan sudah memikirkan ini dana mau buat untuk sertifikat ya Bapak Ibu ya, 60 juta, sedangkan jualan baju itu terkumpul 40 juta. Jadi masih kurang sebenarnya, tapi kita terus percaya bahwa Tuhan akan cukupkan. Nah, singkat cerita di pandemi lah ya, pandemi 2020, 2021 saya dengan keluarga, ada koko saya dan ipar dan istri saya berkata begini. Cuman hanya diskusi dengan keadaan gereja, kita imani bahwa 2 tahun lagi kita akan bangun gereja. Berarti kan harapannya 2023, masuklah 2023. Singkat cerita begini Bapak Ibu, fotonya nggak ada ya. Di yang bangunan lama itu udah sangat jelek Bapak Ibu ya, udah bocor di mana-mana, atapnya udah mangap sebagainya. Nah, kalau misalnya kita renovasi habis 40 sampai 100 juta, ya cuman renovasi aja, belum tentu. Mungkin yang pengalaman benerin benteng bocor, itu pasti punya pengalaman bocor lagi ya kan. Jadi kita pikir apakah kita bongkar aja nih kan, kita ratain tanahnya, kita bangun ulang. Tapi duitnya dari mana? Dengan iman. Oke, disitulah perjalanan iman saya dimulai. Saya bertanya terus setiap hari, Tuhan apa benar gereja ini mau dibangun? Tuhan apa benar gereja ini
mau diratakan atau direnov aja Tuhan. Duitnya kagak ada Tuhan, 40 juta yang hasil galang dana cuman buat bayar sertifikat doang gitu kan. Akhirnya saat kita diskusi rapat gereja soal renovasi gereja, bagaimana kita mau renovasi plafon ini habis berapa, sekitar 40-an juta, belum tentu bakalan awet gitu ya. Kalau dibongkar aja, kita ratakan aja, kita bangun ulang bagaimana? Jadi kita diskusi dengan majelis, dengan jemaat, kita tanya, kalau misalnya kita ratakan gedung ini ya kan dengan tanah jadi puing-puing, kita siap nggak ibadah di atas puing? Siap katanya. Jemaat semua siap katanya. Yakin ibadah di atas puing? Siap katanya. Siap katanya. Wah, saya pikir jemaat saya juga imannya sudah selaras gitu ya. Jemaat saya sudah beriman bahwa gereja ini harus diratakan, dibangun ulang. Disitulah wah pergumulan saya dengan Tuhan makin besar tuh ya. Tuhan, jemaat sudah siap dibongkar, tapi sayanya ragu. Ya, kata kuncinya adalah sayanya ragu. Tuhan, apa benar dibongkar, dibangun? Kalau misalnya udah dibongkar terus nggak ada bangunannya, nggak ada temboknya, gimana nanti jemaat? Ya jemaat sih ngomongnya kan nggak apa-apa ibadah di atas puing. Kita kan mikirin kalau panas, kalau hujan, terus nggak ada temboknya, itu kan kasihan gitu ya. Akhirnya perjalanan 2 tahun Bapak Ibu, Tuhan selalu berbicara kepada saya melalui ya renungan yang saya baca, dari firman Tuhan, dari khotbah dan sebagainya. Sampai satu titik ada satu kesaksian dari anak youth, balik lagi, anak muda ya. Anak muda jadi berkat luar biasa. Dia berkata begini, padahal dia nggak ngomong ke saya, tapi dia hanya kesaksian. Dia kesaksian gini, ketika Tuhan memberkati dia dan ketika Tuhan berbicara soal iman kepada dia, Tuhan katakan kepadanya, kalau sudah beriman, tidak boleh ada keraguan. Kalau sudah beriman, jangan ragu sedikit pun. Jangan ada goyah sedikit pun. Tapi kalau kamu sudah beriman kepada Tuhan, kamu harus yakin sepenuhnya, percaya sepenuhnya tanpa keraguan. Kata kunci yang pertama adalah tanpa keraguan. Disitulah saya langsung nangkep, oh iya ya, kenapa saya ragu kalau Tuhan mampu membangun gereja ini. Gereja ini kan punya Tuhan. Selama ini saya berpikir dengan logika saya, dengan manusianya saya. Itulah yang membuat saya khawatir ya, membuat saya iman saya kalah. Tapi ketika saya mendengar itu, iman saya jadi kuat, iman saya lebih besar daripada kekhawatiran saya bagaimana nanti membangunnya. Disitulah benih-benih iman itu muncul. Salah satunya misalnya pembangunan gereja ini kan milik Tuhan. Kenapa saya yang khawatir? Bosnya kan Tuhan ya kan. Pemiliknya adalah Tuhan. Tuhan yang akan membangun, dan itu iman saya muncul. Di situ saya kuat walaupun duitnya nggak ada. Terus kemudian kita galang-galang dana sambil proses itu. Boleh di next slide ya, iman tanpa keraguan. Di yang poin kedua, mengandalkan Tuhan sepenuhnya seperti kapal di tengah ombak. Nah, gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Ada sebuah kapal lagi di tengah badai. Kena badai gitu ya, kapalnya goyang-goyang, kena ombak, geber segala macam. Kemudian para penumpangnya pada ketakutan. Udah pada pakai pelampung, udah pada berdoa, Tuhan tolong dengan doa, dengan kepercayaannya masing-masing gitu ya. Kemudian ada satu anak muda, anak kecil gitu ya. Dia nggak khawatir, dia nggak takut. Dia santai aja, duduk tenang. Terus kemudian orang-orang udah pada panik, udah pada pakai ini segala macam. Dia ditanya lah sama anak itu, anak muda, kenapa kamu tidak takut? Ini ombaknya besar, ini kapalnya udah goyang-goyang. Lalu apa kata anak itu? Ini mah kecil katanya. Bapak saya pernah ngadepin ombak yang lebih besar dari ini, badai yang lebih besar daripada ini. Jadi anak muda ini adalah anaknya nakoda ternyata. Jadi dia nggak takut, nggak khawatir. Kenapa? Karena dia tahu bapaknya pernah menghadapi badai yang lebih besar. Nah ini sebagai ilustrasi aja ya Bapak Ibu, bahwa kita ini nggak boleh khawatir, nggak boleh takut. Kita harus punya iman yang lebih besar daripada kekhawatiran kita. Karena kita tahu kita punya Bapa di sorga yang empunya segala seisi bumi. Disitulah iman saya dikuatkan. Oh iya ya, saya dikuatkan lagi dengan kisah Daud dan Salomo mempersiapkan pembangunan bait Allah. Awalnya kan Daud sudah mempersiapkan, tapi Tuhan tidak izinkan, tapi yang membangun adalah Salomo. Dan di situ saya baca dua poin yang saya menjadi kekuatan bagi saya. Yang pertama adalah Salomo ingin membangun rumah Allah sebagai sebuah pusat gitu ya, untuk orang-orang Israel dimanapun mereka berada, mereka akan berdoa kepada bait Allah itu sebagai sebuah center. Kalau misalnya orang saudara kita itu kan kiblat ya, mengatakan kiblat, dan itu hampir serupa doanya Salomo, kurang lebih seperti itu. Dimanapun bangsamu berada, mereka akan berdoa menghadap ke bait Allah ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ternyata Daud itu mempersiapkan bahan bakunya untuk pembangunan bait Allah ini. Jadi di situ ada sekian talenta emas, perak,
kayu-kayu dan sebagainya. Jadi dari masa kerajaan Daud ini ayahnya, dia sudah mempersiapkan bahan-bahannya, material-materialnya. Sehingga ketika Salomo ingin membangunnya, material itu sudah siap dan Salomo hanya memperlengkapinya lagi dengan tukang-tukang dan sebagainya. Disitulah iman saya kuat. Oke, Tuhan, bait Allah aja dibangun dengan sekian, saya sudah hitung sekian ribu kilo emas. Waduh, kalau dihitung-hitung itu ratusan miliar gitu ya, triliunan bahkan. Jadi saya pikir, Tuhan, gereja saya ini kalau dihitung-hitung dibangun cuman butuh 1,5 miliar kok Tuhan. Cuma gitu ya, padahal dalam hati secara manusia 100 juta aja kagak ada, ini 1,5 miliar gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan, firman Tuhan aja, bait Allah aja boleh dibangun dengan sekian kilo emas. Jadi kalau misalnya dirupiahkan ke sekarang itu udah wah triliunan gitu ya. Jadi Tuhan saya cuma minta 1,5 miliar kok, dan saya percaya Tuhan akan memenuhinya. Kemudian Matius 23 ayat 12 dikatakan ketika kita merendahkan diri maka kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Saya akan bacakan ya supaya cepat, Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah disitulah saya belajar untuk merendahkan diri saya. Bahwa yang membangun gereja ini bukan saya, tapi Tuhan. Bukan jemaat, bukan orang-orang yang menjadi yang nyumbang duit, bukan, tapi Tuhan yang membangun gitu ya. Kemudian disitulah tetap ada ya Bapak Ibu, gini, saya sudah yakin, saya percaya Tuhan pasti akan membangunnya. Di situ akhirnya poinnya adalah gini Bapak Ibu, kita melakukan yang menjadi bagiannya kita. Merendahkan diri itu artinya gini, kita nggak mikirin yang berat-berat, saya nggak mikirin 1,5 miliarnya, tapi saya mikirin apa yang bisa saya lakukan untuk gereja ini. Yang pertama, galang dana. Saya mengajak teman-teman youth itu semangat lagi galang dananya. Baju udah habis, kita jualan yang lain, itu kita lakukan. Yang kedua, saya lakukan bagian saya, cari kontraktor gitu ya. Kontraktor mana yang mau bangun 1,5 miliar tapi duitnya nggak ada. Ya kan? Tapi puji Tuhannya dengan singkat cerita aja, Tuhan izinkan bertemu dengan seorang yang takut akan Tuhan juga. Dia juga membangun gereja, sempat bangun renovasi gereja di daerah Bandengan ya. Jadi saya dikenalkan dan dia bilang kalau bisa sih sebenarnya ada 500 juta supaya lebih enak. Saya bilang, Pak, kalau 500 sih kayaknya nggak ada Pak. Udahlah Pak, gini aja, kita bongkar aja dulu boleh gak? Urusan bangunnya belakangan, saya bilang. Dia bilang sayang sebenarnya kalau cuma diratain, harusnya sambil nyicil dibangun pondasinya gitu ya, dibangun ceker ayam dan sebagainya. Oke deh Pak, kita doakan dulu ya. Akhirnya sekitar 1 atau 2 bulan kemudian kita siapkan dana. Itu terkumpullah dari donatur dan dari sebagainya sekitar 100 juta Bapak Ibu ya. 100 juta. Kemudian saya masih bertanya, Tuhan, kontraktor kan butuhnya 500 juta, tapi kita cuma ada 100 juta. Itu pun 40 jutanya udah dimasukin budget buat bayar sertifikat nanti. Karena DP-nya 20 juta, sisa 40 juta ya kalau nggak salah. Itu bisa kita pakai dulu karena kan sertifikat ke BPN itu lama. Tuhan, kami punya 100 juta doang tapi ini nggak cukup nih kan, buat bongkar aja itu habis berapa puluh juta juga. Akhirnya itu saya bertanya, Tuhan kira-kira dari mana ya Tuhan duitnya, apakah ada donatur yang akan Tuhan kirimkan, terus kemudian apakah ada orang waktu itu pernah ada suara gitu ya nyampe ke saya, dia bilang dia mau jual tanah gitu ya, jual tanah harganya sekian M, nanti kalau kejual akan nyumbang ke gereja. Disitulah kita kan manusia kan mikir, Tuhan apa jangan-jangan dari dia ya kan, manusiawi kan, Tuhan apakah dari dia ya, ataukah mungkin dari jemaat ada yang tiba-tiba jadi bos diberkati gitu kan nyumbang. Itu pikiran saya itu secara manusia. Kemudian inilah perjalanan iman saya yang kedua, boleh di next slide. Memiliki iman yang teguh. Nah waktu saya dengar khotbah Bapak Ibu ya, itu tepatnya bulan September 2023. Saya ingat banget ini khotbah, bulan September 2023, karena itu hari ulang tahun saya, 16 September. Jangan banyak tanya. Pengkhotbahnya wanita ya, dia katakan gini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah beriman, jangan banyak tanya, katanya. Tuhan harus bagaimana, Tuhan harus bagaimana. Beriman aja, percaya, yakin. Waduh, di situ saya langsung terbuka hati saya, pikiran saya bahwa saya udah yakin, benar saya yakin, saya percaya banget Tuhan pasti akan membangun gereja saya, gereja Hidup Baru ini. Tapi dari mana ya Tuhan? Dari sini bukan, dari sini bukan. Saya banyak nanya. Akhirnya disitulah saya disentil Tuhan kan. Kamu gak usah banyak nanya. Nurut aja, percaya aja, imani saja, lakukan apa yang bisa saya lakukan. Tadi kan cari kontraktor dan sebagainya, cari desainnya yang baik dan sebagainya. Jika cerita Bapak Ibu, ketika saya
dapetin dua hal ini. Yang pertama tadi, kalau sudah beriman jangan ragu. Yang kedua, kalau sudah beriman jangan banyak tanya. Disitulah iman saya menjadi lebih solid ya, lebih kokoh. Nah itu 2023, dan waktu saya didoakan, di situ saya mendapat penglihatan ya. Saat didoakan, saya sebenarnya cuma ngelihat tembok tinggi masih abu-abu, warna semen gitu ya. Saya cuma didoakan dan saya cuma melihat, mengimani, oh berarti tahun depan saya kepengen gereja ini sudah dibangunkan dalam ibadah. Terus kemudian yang mendoakan saya tiba-tiba ngomong begini, Anton, tahun depan ulang tahun kamu Tuhan mau kasih kado. Oh itu ternyata yang dalam doa saya ada penglihatan tembok abu-abu itu, bangunan itu. Saya dalam hati saya ngomong, saya sudah tahu kok Bu apa kadonya. Saya bilang, ibu itu nggak tahu, dia cuma bilang waktu doain kamu Tuhan bilang Tuhan mau kasih kado buat kamu tahun depan. Saya udah tahu Bu kadonya, yaitu bangunan gereja ini akan dibangun. Waktu itu belum ya, 2023 ya. Akhirnya puji Tuhan, bulan Agustus 2024 gereja kami sudah diratakan. Wah, diratakan, dan bulan September kan berarti jeda sebulan ya. Itu ulang tahun saya, dan saya menangis di atas masih seluf ya, pondasi. Saya menangis karena saya terharu. Tuhan, walaupun penglihatan saya kan tembok ya, tapi ini masih pondasi, tapi di situ saya sudah merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Singkat cerita Bapak Ibu, dari uang 100 juta, Shalom Pandi, dari uang 100 juta Bapak Ibu, Tuhan kirimkan, itu benar-benar Tuhan kirimkan dananya Bapak Ibu ya. Dari orang yang nggak kita kenal, dari orang yang kita nggak tahu. Masuklah 5 juta, masuklah 10 juta, dan dari jemaat pun juga ambil bagian dengan janji iman, ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang besi, ada yang nyumbang mungkin batu bata. Satu bata itu kan kurang lebih 1.000 rupiah. Saya bilang saya mau nyumbang 100 batu bata ya kan. Kalau dirupiahkan 100.000, saya mau nyumbang sekian. Dari situ Bapak Ibu kita lakukan bagian kita, jangan banyak tanya. Dan tergenaplah firman Tuhan yang katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itulah Tuhan sediakan bagi kamu. Dan saya merasakan itu Bapak Ibu. Saya tanya, ini kok ada masuk 25 juta dari siapa? Saya tidak tahu kan, saya tanya koko saya tanya istri saya tanya mama saya. Nggak tahu, ini nggak ada yang kenal. 25 juta gede banget ini kan. Saya tanya koko saya, ternyata koko saya punya temennya itu juga temen lama gitu ya. SMA atau temen apa, kerja di luar negeri. Dan nggak pernah ketemu, nggak akrab juga. Tapi bisa kirimkan di gerakan Tuhan 25 juta. Bayangin Bapak Ibu, tidak pernah dibayangkan, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dilihat oleh saya, orang yang nggak pernah saya lihat, nggak pernah saya dengar, kirim 25 juta. Dan saya balik ya, saya katakan yang sebelumnya yang saya banyak tanya itu, nggak pernah ada Bu yang bilang mau jual tanah terus nanti perpuluhannya mau dikasih, itu nggak pernah, sampai sekarang nggak ada. Ya, jadi itu kan pikiran manusia, tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Jadi kita nggak boleh banyak tanya. Kemudian singkat cerita, sampai saat ini itu habis sekitar 400 juta, ya. 400 juta tadi kondisi bangunannya seperti yang foto terakhir itu masih update, jadi masih terus berjalan. Dan perjalanan iman ini masih panjang Bapak Ibu ya. Dan mungkin nanti kesaksiannya akan lebih panjang. Nah, puji Tuhannya dari dana yang nggak ada, dari cuman modal 100 juta, Tuhan bisa berkati 400 juta, hampir mendekati 500 juta. Itu semua dananya saya nggak tahu dari mana Bapak Ibu. Dari Tuhan. Dan saya benar-benar ngomong ini dari Tuhan, benar-benar ya karena memang saya nggak tahu dari mana gitu ya. Nah, 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10 sebagai ayat yang penutup nih ya, karena sudah jam 11. 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10. Oke, dari ayat 7 deh. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kemudian ini, ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Nah, ini karena waktunya sudah terbatas, jadi saya tidak akan jelaskan lagi. Tapi ini, Musa diberikan tongkat sebagai panduannya ya, untuk membelah lautan, untuk mengadakan mujizat dan sebagainya. Gideon diberi 300 prajurit terbaik untuk melawan musuhnya. Daud hanya bermodal ketapel untuk melawan Goliat.
Nah ini berbicara ketika kita memiliki iman, ketika kita berjalan dengan Tuhan, apapun yang ada di tangan kita, yang Tuhan percayakan bagi kita, Tuhan akan buat mujizat yang lebih besar. Ya, hanya dengan tongkat sederhana dia bisa membelah lautan. Musa, Gideon hanya dengan 300 prajurit dia bisa mengalahkan ribuan prajurit musuh. Daud hanya bermodal ketapel, Tuhan bisa menjatuhkan Goliat. Jadi apapun masalah Bapak Ibu saat ini, apapun kekhawatiranmu saat ini, jangan pernah takut karena Tuhan bersama kita. Karena yang melawan kekhawatiran kita adalah kita melawan bersama dengan Tuhan. Kita disertai dengan Tuhan. Oke, kesimpulannya Bapak Ibu, iman yang kuat adalah mengalahkan kekhawatiran. Yang pertama kita harus membangun pondasi iman kita yang kuat, ya. Berbagai caranya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Bapak Gembala juga pasti sudah mengajarkan bagaimana kita membangun iman kita. Mungkin yang dengan berdoa, mendengarkan lagu-lagu rohani, membaca Alkitab setiap hari, dan yang bagi Bapak Ibu yang mengerti berpuasa, lakukanlah doa puasa. Saya dengan para pendoa di gereja setiap Senin berdoa untuk pembangunan gereja kami, dan setiap Senin pertama setiap bulan itu kita doa keliling Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan setiap kami doa keliling itu mujizat terjadi. Duit masuk ke rekeningnya. Dan ini terjadi Bapak Ibu ya. Saya juga awalnya niatnya bukan itu Bapak. Kita hanya Tuhan, aku mau berdoa keliling sebagai sebuah tindakan iman ya. Baik lagi kan, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan bagian kita. Sebagai tindakan iman, Tuhan aku mau doa keliling bersama dengan anak-anak muda ini. Dan setiap kami doa keliling, itu tiba-tiba muncul pemberitahuan gitu ya dari bendahara, ada masuk nih dana 1 juta, ada masuk. Saya pikir, wah Tuhan ini luar biasa sekali ya. Kita cuman berdoa ya, tulus berdoa aja. Kita nggak bilang, Tuhan aku doa keliling supaya ada yang kirim duit. Enggak, kita berdoa, Tuhan tolong lindungi gereja kami, Tuhan tolong kirimkan jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang rindu untuk mengenal Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa baru datang ke hidup baru. Dan kemudian yang kedua adalah iman yang tanpa ragu. Dari kesaksian saya, semoga bisa menjadi pengingat gitu ya, sebagai sebuah hal yang bisa Bapak Ibu ingat bahwa iman itu harus tanpa keraguan sama sekali. Yang kedua, jangan banyak tanya, gitu ya. Saya sudah ceritakan kisah saya. Yang ketiga, memiliki iman yang teguh, jangan banyak tanya. Oke, saya boleh ngundang pemain musik, boleh maju ke depan. Sebagai quotes penutup ya. Kembali lagi, kekhawatiran yang besar melemahkan iman. Tapi iman yang besar mengalahkan kekhawatiran. Ada amin? Oke, kita naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Karena Tuhan kita lebih besar daripada semua permasalahan hidup kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Sebab apabila kamu dicobai, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan melalui pujian ini. Tadi di PowerPoint-nya ada liriknya kok, refnya saja. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Saya mengundang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan iman, katakan, aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Haleluya Yesus, ku terima sekarang kemenangan. Katakan dengan iman, ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Mari dengan iman, kemenangan dari. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa, sebab Engkau yang layak ditinggikan, layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segala kekhawatiran kami di dalam Tuhan. Kami menaruh segala kekhawatiran kami di dalam tangan Tuhan, sebab kami memiliki iman yang besar.
Kami memiliki Tuhan yang besar, yang mampu mengalahkan segala kekhawatiran kami. Iman yang mampu mengalahkan setiap pergumulan permasalahan hidup kami ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, izinkan saya mendoakan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran-Mu, saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan-Mu. Mungkin engkau yang sedang mencari pekerjaan, mungkin engkau yang sedang merencanakan masa depan, bagaimana kuliah, bagaimana bekerja, bagaimana membayar uang sekolah anak, bagaimana untuk memasuki masa pensiun dan sebagainya. Tapi biarlah siang hari ini kita menaruh segala kekhawatiran kita dalam Tuhan, sebab kita memiliki Allah yang besar, dan biarlah setiap iman kita boleh semakin kuat, semakin kokoh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menjadi rumah yang berdiri di atas batu Tuhan, yang tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba mendoakan setiap jemaat GBI Serafim di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi kekhawatiran mereka Tuhan, biarlah Engkau yang akan meneguhkan iman mereka. Sebab Engkau berjalan bersama dengan mereka. Setiap keputusan yang diambil Tuhan, kami boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kami. Apapun masalah kami tidak takut Tuhan, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang teguh, Tuhan yang menguatkan iman kami. Kami punya iman yang besar, sebab iman yang besar mengalahkan kekhawatiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.